beberapa minggu ke depan saya mau mengajarkan saudara tentang memberi dengan roh yang unggul. Giving with the excellent spirit. Memberi dengan roh yang unggul. Yesus berbicara tentang keuangan di dalam Alkitab lebih kurang 2.000 ayat atau 2.000 kali. Anda bayangkan kalau seorang pengkhotbah berkhotbah terus tentang uang, kita bilang apa? Pengkhotbah mata duitan. Nah, kalau Yesus bicara soal uang, saudara bilang apa dengan Yesus? Kita tidak akan bilang Yesus mata duitan. Tapi kita akan bilang, Yesus bermaksud uang itu sangat penting. Makanya dia berulang-ulang kali berbicara. Sampai 2.000 kali dalam perjanjian baru. Saudara bilang, saya tidak percaya. Pulang mulai baca. Anda akan temukan. Dia tahu bahwa manusia, penyerahan diri kita kepada Tuhan, itu dihasilkan karena satu kemenangan rohani, di mana kita punya sikap yang benar untuk menang atas uang. Orang yang punya penyerahan diri total kepada Tuhan, menandakan diri bahwa dia menang atas uang. Sikap yang benar terhadap materi atau uang. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 5 membuktikan kepada kita, apakah orang-orang ini punya sikap yang benar tentang uang? Kisah 5 ayat 1 dan 2 ada seorang lain yang bernama Ananias. Bisa ganti nama kita juga masing-masing. Bisa bernama John, bisa bernama Anu. Ia beserta istrinya Safira, ganti nama istri masing-masing, suami masing-masing, menjual sebidang tanah. Ayat yang kedua, dengan setahu istrinya, artinya apa? Mereka berkompromi, menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Setahu istrinya, dengan setahu istri, artinya mereka bersengaja. Mereka memberikan kesetiaan secara lahiriah, mereka bawa di kaki rasul-rasul, kelihatannya rohani banget. Biasanya bawa ke koperasi, simpan di koperasi, bawa di bank. Tapi hari ini dia bawa di mana, saudara? Kaki rasul-rasul, kelihatannya rohani. Mereka punya kesetiaan dari lahiriah, dari luar kelihatan setia. Tapi sebenarnya di dalam diri mereka, mereka pelihara roh kekhawatiran yang sangat-sangat subur dan sehat di dalam diri mereka. Kekhawatiran begitu mendominasi kerohanian mereka. Nah, standar Tuhan itu apa? Standar Tuhan apa, saudara? Standar Tuhan adalah apa? Kepatuhan penuh. Inilah yang harus menjadi disiplin kita sebagai orang-orang percaya. Patuh penuh. Makanya di Indonesia, di dunia lalu lintas ada istilah operasi patuh. Betul ya, saudara? Dan saya lihat sekarang orang operasi patuh dengan masker. Jadi walaupun lari ngebut, tidak pakai helm, asal masker, saudara. Saya tidak bayangkan kalau jatuh pakai masker itu gigi tidak rubah atau kepala tidak pecah. Saya kurang mengerti. Tapi saudara lihat, orang patuh, saking patuhnya saja mereka lupa pakai helm, yang penting pakai masker. Dan polisi pun tidak bisa bikin apa-apa. Karena sekarang operasi masker, bukan operasi patuh. Karena bukan operasi helm maksud saya. Jadi saudara lihat, ini harus menjadi disiplin. Disiplin kita adalah kepatuhan total. Doa itu baik, pujian itu baik, penyembahan itu baik. Tapi kalau Anda tidak unggul dalam satu hal, yang lain akan menjadi tidak akan lebih baik. Itulah sebabnya kita minta kepada Tuhan agar kepatuhan muncul dari dalam hati kita. Bukan sekedar doa, bukan sekedar menyanyi, bukan sekedar pujian. Orang Kristen abad pertama di Makedonia itu sangat apa? Sangat ahli dalam memberi. Bahkan dalam bahasa ini dikatakan Hall of Fame in giving. Hall of Fame in giving itu artinya apa? Tenar dalam hal memberi. Tenar. Apa saudara? Saudara mau kalau VLC tenar dalam hal memberi? Keluargamu. Kalau sebut keluarga ini, begitu saya bilang, Kak John Dede, lu tahu ini keluarga? Wih Kak John, dia tenar dalam memberi Kak John.
Tenar dalam. Saudara baru dengar ini berita bukan? Baru dengar kata-kata ini bukan? Selama saya khotbah di bawah kolong lem baru pernah saya dapat kata ini juga. Tenar dalam memberi. Saya berdoa supaya VLC tenar. Bukan tenar dalam hoax, saudara kasih. Bukan tenar dalam ju. Tenar dalam apa saudara? Memberi. Tenar. Katakan, tenar dalam memberi. Itu yang namanya ahli. Mereka itu ahli dalam memberi. Saking ahlinya menjadi tenar. Saudara lihat, di Indonesia ini ada yang tenar hari-hari ini, bukan? Ada orang alor tenar. Namanya siapa aja? Masal? Orang alor yang tenar tuh. Sulupa lah. Yang di mati baru dibikin lagu tuh. Nah. Oh, Agnes. Asal bukan Johan satu. Nah. Saudara lihat, dia tenar bukan? Tenar. Nah, banyak kali kita tidak tahu menyanyi pun pingin tenar. Saking pingin tenar, lupa memberi, saudara kekasih. Persembahan datang, dia angkat tangan jalan, saudara. Saya kalau aser, dia angkat tangan, saya ikut terus. Nah, sampai kamar mandi, tunggu. Mari, jemaat Tuhan. Saya berdoa, saya kalau baca Makedonia ini luar biasa. 2 Korintus 8 ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Baca ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan corona dan sebagainya, sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin, namun kaya dalam kemurahan. Nah, ini yang saya mau. VLC, kamu tidak miskin, kamu kaya dalam kemurahan. VLC, kamu tidak miskin tapi apa? Nah, saudaraku yang kasih, ini sikap tindakan mereka menjadi model yang hampir sempurna bagi orang percaya. Bagaimana mereka bisa unggul? Bagaimana mereka bisa unggul? Ini jawabannya. Baca. Mereka memberi karena hubungan mereka dengan Tuhan. Saya ingin, kita ingin supaya VLC tahu, mengenal kasih karunia Tuhan. Bahwa kasih karunia Tuhan bukan saja ada pada jemaat Makedonia, tapi ada pada jemaat Victorious Community Kupang. Apakah VLC pernah berpikir tentang persembahan sebagai penghubung? Dan kalau Anda belum pernah berpikir, hari ini saya mau supaya kita berpikir. Dengan kamu memberi, pemberian adalah konektor. Memberi adalah penghubung saya dengan Tuhan. Coba katakan demikian. Karena dikatakan mereka dalam penderitaan yang sukar sulit, mereka bisa dekat dengan Tuhan. Caranya apa? Bukan menyanyi, saya miskin, saya susah. Bukan menyanyi hidup ini, sengsara. Tidak, tapi justru mereka memberi. Jadi memberi menghubungkan saya dengan Tuhan. VLC tidak hanya menerima persembahan selama waktu ibadah dijalankan. VLC memberi jemaat kesempatan untuk membangun hubungan rohani dengan Tuhan. Kalau Anda membangun hubungan rohani dengan Tuhan, kalau saya mengajarkan jemaat VLC membangun hubungan rohani dengan Tuhan, maka saya tidak perlu khawatir soal keuangan dalam jemaat ini, karena jemaat ini sudah tahu, semakin mereka dekat dengan Tuhan, semakin punya hubungan kental dengan Tuhan, Lloyd selalu mengalir. Orang-orang Makedonia telah belajar hukum memberi dan menerima. Mereka tahu seperti Lukas 6:38 bahwa mereka ketika memberi, maka itu akan diberikan kepadamu. Haleluya. Memberi maka itu akan diberikan kepadamu. Saudara, jangan pernah engkau takut tidak punya uang. Kalau Anda sudah memberi, pasti Tuhan akan mengembalikannya itu. Karena Tuhan tidak pernah mengambil. Hanya dia punya sistem. Dengan memberi, saya menerima. Katakan, dengan memberi, saya menerima. Nah, saudaraku yang kasih, saya ilustrasikan begini. Kita punya internet yang cepat. Broadband-nya besar. Tapi kalau Anda akses dengan kemampuan HP yang kecil, oke? Broadband-nya tuh hebat. Tapi Anda akses dengan HP yang memorinya kecil. Kira-kira saudara bisa dapat? Bisa
Lalu saudara berkata, ini channel yang tidak betul. Masa lambat, ngadat, hang jalan terus. Lalu saudara telepon ke pusatnya. Kenapa salurannya kok begini lambat? Lalu mereka tanya, Bapak pakai kapasitas berapa? HP-mu kapasitas berapa giga? Bilang, saya tidak pakai giga, saya hanya pakai 16 memori saya. Megabyte. Wah Bapak, pulang jual sapi, jual kerbau, beli dulu. HP baru Bapak bisa akses. Saudara tahu? Dengar rahasia ini. Maliaki 10 adalah jalur cepat kerajaan Allah. Maliaki berapa? Maliaki berapa? Maliaki 10 lagi. Maliaki tidak sampai 10. Maliaki berapa saudara? Maliaki 3, 10, satu kata ini. Lihat saya. Dengar saya. Persepuluhan adalah jalur cepat untuk mengakses surga terjadi dalam hidup engkau. Saya berdoa pagi hari ini Tuhan, biar jemaat menangkap kebenaran ini Bapak. Mereka sudah terkonek dengan surga yang punya berkat tak terhingga itu. Biarlah kami juga boleh punya kapasitas untuk menerima berkat besar itu. Dengan mulai memberi persepuluhan. Dari setiap penghasilan yang kami. Tuhan, kalau ada yang masih berkilah, beralasan karena mereka tidak cukup makan pakai, lalu mereka tidak bisa beri perpuluhan. Hanya Tuhan yang bisa berurusan dengan mereka. Karena hamba sudah ajarkan prinsip ini. Mereka yang percaya terjadi. Mereka yang belum percaya, Roh Kudus membantu mereka. Seperti Yerus pernah berdoa, tolonglah saya yang tidak percaya ini. Aku berdoa mereka yang tidak percaya perpuluhan, jadilah percaya hari ini ya Tuhan. Agar di masa yang akan datang, tidak terlalu lama dari sekarang, besok dan lusa ini, mereka mengalami jalur cepat kerajaan sorga, penyediaan supernatural Allah di tengah-tengah masa sukar dan sulit. Haleluya. Yang percaya katakan amin.